Bapak saya kan tukang cukur, pengen makan roti, nggak punya duit. Itu akhirnya sama bapak saya diomelin, kamu anak tukang cukur, kamu bukan anak gedongan. Roti itu makanan orang gedongan. Halo Sobat WK, Tribun Network. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan Warta Kota. Saya sekarang sedang berada di dapur produksi Titan Roti. Ini usaha UMKM yang masih bertahan di tengah pandemi. Mereka menyediakan lapangan pekerjaan khusus untuk orang-orang sekitar lokasi ini. Dapur produksi Titan Roti ini ada di wilayah Pondok Kacang, Tangerang Selatan. Mari ikutin proses produksinya seperti apa. Ikutin terus videonya. Ayo. Saya sekarang sedang berada di depan toko Titan, rumah produksinya Titan Roti. Titan Roti ini salah satu UMKM yang masih bertahan di tengah pandemi. Kita ingin tahu kisah suksesnya, kisah perjuangannya. Di sebelah saya sudah ada Ibu Siti Hamidah dan Bapak Rasio ya Pak, ya. Pasangan suami istri yang berjibaku mempertahankan usaha ini. Nah, awalnya nih Bu, kita mungkin buka masker dulu ya. Boleh. Kita mau tahu kisah awal Titan Roti ini. Bisa diceritakan? Saya. Ibu. Ya, boleh. Ini dibuka. Kisah awalnya itu dari awal 2013. Jadi kita mulai merintis, yaitu suami saya kan masih kerja karena keadaan ekonomi kita anak sudah 3, sekolah perlu biaya tinggi kan. Akhirnya daripada kita sebesar apapun gaji kita, kalau jadi karyawan tetap bawahan. Sedang suami saya kan punya keahlian bikin roti. Kenapa enggak kita coba mandiri? Nah, dari mulai Januari 2013 itu suami saya paksa resign kerja. Paksa Pak? Paksa resign kerja. Paksa resign kerja. Kamu punya keahlian bikin roti, ayo kita mandiri. Kita coba berjuang. Alhamdulillah waktu itu kita nggak punya modal, dan yang punya kontrakan punya warung sembako. Nah, modalnya itu dari situ. Kita bukan pinjam uangnya, tapi ngambil bahan bakunya dari situ. Waktu itu kalau nggak salah sebesar 50.000, ada terigu, ada mentega, segala macam. Pokoknya kita bikin donat. Waktu itu donat jadi kalau nggak salah sekitar 20 piece dijual, ternyata tekor, dapatnya cuma 40.000. Dapat 40.000. Udah, jangan nyerah, ayo kita coba lagi. Itu hari pertama? Hari pertama. Nah, sorenya itu masih di hari yang sama. Sorenya itu kita ke warung lagi. Bang, ini saya cuma dapat uang segini, tapi aku mau minta lagi. Sama seperti yang tadi pagi. Oh ya udah, nggak apa-apa. Kita bayar, masih punya utang 10.000 malah, jadi 60.000. Coba kita bikin ukurannya diperkecil. Dan alhamdulillah dapat. Waktu itu kalau nggak salah sekitar dapat 70.000. Kita masih ada simpenan 20.000. Terus begitu sampai seminggu kalau nggak salah. Pas begitu kita udah dari sisa keuntungan dari penjualan itu, kita beli cash outan kan ke warung yang lebih besar lagi, karena di situ udah kurang komplit kan. Ada di perapatan Pondok Kacang ya Pak ya. Iya. Depan Indomaret. Sampai sekarang tokonya masih ada. Itu pun kita belanjaannya nggak sesuai dengan uang yang kita bawa. Bisa nggak kurangannya nanti kalau kita udah itu? Oh yaudah, nggak apa-apa, alhamdulillah. Akhirnya dikasih. Itu waktu kalau salah 350 belanjanya. Kita bawa uang nggak sampai 300.000. Dikasih kepercayaan, akhirnya dibikin roti keliling. Jadi kita semangat karena kita jualan sebentar, nggak nyampe 1 jam udah habis, 1 jam habis. Jadi saya bagian keliling,
suami yang bikin, Yogi yang paling jalan kaki. Ke kampung-kampung gitu? Ya, keliling Jalan kampung. kaki. Door to door tuh. Jadi, Gedor pintu. Asal ada pintu buka kita tawarin. Oke. Bu, roti bu. Itu. Pokoknya semua asal ada orang lagi ngumpul-ngumpul begini kita berhenti, kita samperin, kita tawarin gitu. Sampai ini roti apaan? Donat bu, cobain. Gratis, ya udah gratis kalau nyobain, tapi ntar beli ya bu. Ini yang ada varian rasanya atau yang pakai gula? Ada. Itu yang donat. Jadi yang atasnya tabur keju sama meses itu dulu baru bisa bikin 2 varian kan. Pas begitu udah sebulan, alhamdulillah udah kita bikin yang model pizza itu. Sebenarnya kita dari awalnya pengen memperkenalkan bagelen ke warga Dari kan. awal ya? Dari awalnya. Dari awal. Cuma karena bagelen itu kan orang taunya roti retur. Roti retur yang diolah lagi, roti sisa gitu kan. Jadi biar mereka tahu kalau bagelen kita itu beda. Nah, jadi untuk mendongkrak biar bagelen kita naik, kita didampingi dengan roti manis tersebut. Jadi keliling sebelah kiri bawa bagelen, sebelah kanan bawa roti manis. Terus setelah 4 bulan? 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan. Itu pakainya kantong plastik yang merah. Masih jalan kaki? Masih jalan kaki, karena emang saya nggak bisa, 1 nggak punya kendaraan, 2 juga nggak bisa naik kendaraan kan. Karena kita lebih enak juga, masuk ke gang-gang kecil kita lebih enak. Jadi kita teriak-teriak. Ya kayak orang jualan roti aja begitu, cuma mereka pakai gerobak pakai ini, kita pakai mulut sampai diomelin orang. Diomelin orang karena waktu itu saya teriak depan orang, ternyata cucunya lagi tidur. Saya bangun. Saya diomelin, ibu jangan kencang-kencang teriak, cucu saya bangun. Oh ya udah mau saya kasih roti aja. Pergi, dia manggil, Mbak Roti, aku mau rotinya dong, cucu saya mau lagi. Gitu. Jadi langganan terus, alhamdulillah. Terus pas begitu udah 4 bulan, kita ke sekolahan. Kan kita paling enak jualan di sekolahan. Karena anak-anak tuh nggak pernah ada yang utang. Anak-anak ada yang, iya. Jadi langsung, nah mulai ramenya di situ. Jadi ini itunya di mana bikinnya, ada di Lio. Dan waktu itu di depan itu sekarang buat rumah tinggal. Jadi buat produksi, buat tinggal sama buat jualan di situ kan. Terus kita udah bisa mulai ada yang bantuin 1 orang, itu namanya Mas Darsono. Pas udah mulai naik lagi, banyak yang pada datang, aku mau bantu jualin bu. Bantu jualin. Mas Darsono bantu produksi? Produksi, bantu Sama produksi. bapak? Sama Iya, bapak, sama Yogi bertiga. Nah pas mulai udah mulai Yogi bagus. Ini jadi anak pertamanya bapak sama ibu? Iya Ya? benar, anak pertama saya. Jadi pas begitu udah 6 bulan, alhamdulillah udah mulai ini, kita ada nambah lagi karyawan lagi, perempuan 2. Terus udah mulai bisa beli alat-alat. Awalnya kan kita beli alat itu seadanya, yang mesin yang kotak itu. Itu pun dulu modalnya sama dipinjemin juga dari adek gitu kan. Karena emang kita bener-bener dari nol, nggak punya modal, yang dari pakai tangan. Berarti dari tahun pertama memang sudah berkembang sih, kelihatan? Iya. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Dari 6 bulan berjalan Dari mulai itu. merangkak naik. Nah pas sudah setahun itu kita bisa sewa ruko yang di depan tadi itu. Oh, dari 2014 ya? Udah, iya. Iya. Dari 2014 kita udah. Jadi setiap keliling nih kita berhenti depan ruko. Ya Allah, kabulkan doaku biar bisa sewa ruko itu. Alhamdulillah. Pas waktu itu saya punya celengan 25 juta, suami saya nggak tahu. Saya berani telepon, kan ada nomor teleponnya. Pak, itu ruko disewain ya? Iya bu, berapa? 20, boleh lihat nggak? Kita masuk ke dalam, buat apa bu? Buat jualan roti gitu. Yang penting di sini nggak ada kayak bensin, api sama yang punya ruko. Terus ya udah, saya mau. Suami saya nanya, emang kamu punya uang? Ada. Nyimpennya gimana? Bisa nyimpen 25? Jadi setiap kita keliling nih, kita dapatnya ini nanti buat belanja sekian, kita sisain. Jadi hari ini aku nyimpen 300.000, 400.000, jadi begitu kita tiap hari naik, kita tambahin lagi terus begitu kan. Disimpan pas sudah banyak, aku udah punya uang 25 juta, aku berani telepon yang punya ruko itu. Dari situ mulai kita banyak yang pada datang kan, banyak yang di sini kita juga jualan, di sana juga buka. Nah pas dari situ udah mulai banyak pengunjung, banyak reseller gitu. Alhamdulillah
tahun 2016 ada yang dari Rumah Sakit Cipto itu ke sini. Bu, saya mau PO roti buat di rumah sakit. Ada legalitasnya nggak? Legalitas apaan ya, Pak? Karena memang kita dari awal niat kita pengen jualan roti biar dapat duit, bisa buat makan, bisa nyekolahin anak. Sama yang dibilang Bapak, mau ke dokter kita nggak ngutang, mau makan kita nggak ngutang, itu kan. Alhamdulillah dikasih lebih. Iya Bu, bikin aja surat ininya. Mintanya kemana Pak? Ke puskesmas coba. Jadi kita nyari info untuk izin edar, datangnya ke puskesmas. Itu puskesmas Pondok Kacang Timur. Datang ke situ sambil bawa produknya, kita bawa roti ke situ. Bu, saya mau bikin surat PIRT. Ibu nggak salah. Sampai sama kepala puskesmas digituin. Emang ibu punya usaha apa? Saya bikin roti Bu. Ini rotinya. Oh itu yang Titan ya. Karena udah banyak kan puskesmas yang pada beli ke situ. Iya Bu. Ibu salah, bukan ke sini Bu. Ibu harusnya ke Dinkes. Dinkes di mana? Itu kan dikasih nomornya Pak Hendra tuh. Waktu itu saya telepon Pak Hendra. Pak, saya mau bikin PIRT. Ibu dari mana? Dari puskesmas. Kok puskesmas? Bingung juga Pak Hendranya. Yaudah datang aja Bu ke Rawabuntu. Kita datang ke sana. Pas sudah sampai sana nanti nunggu ya Bu, nunggu PKP itu kan. Pas itu setahun kita nunggu PKP. Pas sudah PKP kita tahun 2017 pertengahan keluar surat izin kita PIRT-nya itu. Alhamdulillah dipermudah. Nah dari situ halal pun sama, banyak yang nanya Bu halalnya ada nggak? Ngurus halal kemana ya? Aku bingung lagi nanya lagi. Baru ada rencana mau bikin, ternyata ditelepon sama orang MUI. Ibu mau bikin halal ya? Iya. Jam 9 saya datang Bu, survei. Ibu dapat nomor saya dari mana? Udah ada info dari Dinkes. Langsung datang, 1 bulan keluar alhamdulillah halalnya, dan kita udah perpanjang, udah 2 kali perpanjang halal. Dari situ alhamdulillah udah mulai banyak reseller, udah banyak yang bantuin kita, ada karyawan, ada semuanya, dan kita udah alhamdulillah juga udah bisa beli aset sini yang buat produksi, karena kan kita yang penting untuk produksi harus punya sendiri gitu. Kalau untuk hasil jualan itu udah bisa beli ini ya, rumah ya, apa, rumah produksi? dapur produksi, iya. Nah Bapak waktu diminta Ibu, Bapak berhenti aja nih Pak. Itu gimana Pak? Dengan sangat terpaksa. Dengan sangat terpaksa karena ya, tapi alhamdulillah kita mendukung juga ya, biar kita juga berpikir gimana caranya biar keluar dari kesulitan keuangan kita ya. Kita ikutin saran dari ibu, ternyata alhamdulillah ya jalan. Alhamdulillah jalan, berlahan. Memang nggak semudah yang dibayangin ya. Emang suka dukanya ya banyak lah, pasti ada banyak. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih bisa jalan. Masih bertahan. Sekarang sudah pegawai di sini ada berapa? Yang sekarang tinggal 25. Yang tadinya 35. Ya, itu bagaimana penyesuaian Bapak Ibu di tengah pandemi kemarin, bisa diceritain? Kita kena kasus awal itu Maret 2020 ya? Ya. Di Depok itu. Terus perjalanannya itu bisa diceritain Bapak, bagaimana Titan Roti ini bertahan sampai sekarang? Ya alhamdulillah karena kita bergeraknya di kuliner ya, kita jual makan, karena kan nggak ada orang berhenti makan, nggak ada orang cuti makan, orang pasti butuh makan. Dan kita itu kan termasuknya karbohidrat, roti bisa pengganti nasi. Jadi di mana ada karyawan yang ada kena putus PHK itu, kita terima mereka untuk jualan roti, ya. Jadi reseller kita. Tapi saya nggak punya modal Bu, ya udah bawa dulu. Tapi barang laku kita kasih 2 hari, langsung bayar. Dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Yang tadinya dia ada cerita dia dari orang Cilandak itu, dari kecil pun dia belum pernah ngimpi aja enggak jualan, bisa jualan. Begitu dia di PHK, dia ada saudaranya bawa baglen, ini dari mana? Pondok Kacang, dekat rumah, ayo main jualan. Yang tadinya cuma 1 karton, kita 10 piece. Jadi terakhir 50 karton.
Sampai dia, alhamdulillah Bu, saya udah nggak kerja, tapi dikasih jalan sama ibu buat jualan itu kan. Kita saling bantu Pak. Dan dia pun bantu tetangga-tetangga mereka yang nggak pada kerja. Jadi dia ngambil produk dari kita, mereka ituin lagi ke tetangga yang jual-jualin gitu. Jadi dia cuma ambilin, yang lain yang jualin gitu. Itu sebagian besar banyak yang seperti itu untuk Dan bertahan. pasti ada pengurangan ya, pengurangan Iya. penyesuaian. Itu gimana Bapak menginformasikan Bapak Ibu ke karyawan-karyawan yang ada? Apakah ada yang terkena pemutusan dengan terpaksa gitu? Memang dengan berat hati ada ya, waktu terakhir bulan Agustus kalau nggak salah ya, Bu. Agustus, ya. Bulan Agustus kemarin kita ada pengurangan kurang lebih 10 orang. Itu dengan terpaksa emang kita sudah tidak mampu ya untuk membayar mereka. Jadi ya alhamdulillah cuma 10 orang aja, sisanya masih ada 25 kita masih pertahankan. Alhamdulillah sampai sekarang. Dan semoga tidak ada lagi pengurangan karyawan. Mudah-mudahan tidak ada lagi dan mudah-mudahan kita bisa manggil mereka yang Iya, sudah kita pulangkan, bisa kita bisa bangkit balik lagi. Mereka di dapur produksi ini berarti bekerja? Iya, Ya, Bapak. sebagian besar yang kita itu yang dari dapur produksi. Karena kalau yang untuk SPG kan vital, jarang-jarang yang bisa Oke. jualan. Iya. Yang terjadi kenapa sih Pak sampai harus pengurangan itu? Yang terjadi karena kita penjualannya menurun Drastis banget, ya. lumayan drastis, hampir 70% menurun. Itu emang dengan terpaksa sekali, mau tidak mau ya harus kita kurangi. Karena kalau kita pertahanin karyawan, kita nggak bisa bayar tagihan bahan baku. Di situ dilemanya. Jadi ya salah satu harus ada yang jadi korbankan. Itu dan karyawan kita sebelum kita PHK, tadinya kan kita dari mulai bulan Lebaran itu bulan apa itu? Itu udah mau pengurangan kan. Cuma mereka, Bu, kalau aku berhenti, aku mau kerja apa? Aku nggak apa-apa deh dibayar 50%. Sempat kita bayar Sempet. 50% 1 bulan. Satu gitu, bulan selama- gitu. Jadi kerjanya pun gantian. Jadi grup A masuk, grup B libur. Jadi dibayar bayar 15 hari. Tapi kok nggak ada perubahan. Situasinya ya nggak, akhirnya ya udah ini mau nggak mau gimana. Nanti kalau kita sudah bangkit lagi, sudah ramai lagi, kalian boleh masuk sini lagi gitu. Akhirnya mereka pada ngerti. Dan itu yang masih baru-baru yang jadi kalau yang kita yang pertahanin yang sudah berkeluarga. Karena mereka kan punya tanggungan, punya anak, punya istri yang harus dikasih nafkah. Kalau yang kebanyakan yang kita berhentiin yang masih bujangan. Nah, untuk mempertahankan eksistensi kan pasti ada caranya ya, Bapak. Bapak itu pendekatan ke karyawan itu seperti apa sih sampai mereka ngerasa jadi ini usaha saya juga, usaha kami juga, kami harus betul-betul bekerja. Itu kita memang kita deket ya sama mereka, sama beliau-beliau, jadi kita seminggu sekali bisa Ngobrol. 10 hari sekali kita ngobrol sama-sama. Apa sih kesulitan kalian? Dan kesulitan saya juga mau nggak mau kita ungkapkan, ceritain. sampaikan biar sama-sama saling membantu. Itu aja sih pendekatannya, cuma itu aja sih, nggak berlebih-lebih yang kita mesti kasih mereka apa, itu tidak ada. Kita nggak mampu. Berarti termasuk harga barang yang naik, bahan baku yang naik itu Bapak sampaikan tuh. Sampaikan Sampaikan. semua. Termasuk utang kita sampaikan Sampaikan dengan semua. terpaksa. Dengan Biar terpaksa. mereka tahu semua kondisi kita seperti apa. Jadi jangan sampai mereka ini kita tiap hari bikin roti, tiap hari jualan, masa iya nggak ada ininya. Kan ada juga yang berpikiran seperti itu kan, kalau yang mereka nggak tahu kita bahan baku beli berapa, yang kenaikannya berapa itu mereka nggak ini, makanya kita harus ceritain semuanya ke mereka. Nah, sekarang setelah PPKM ya, ini kan bertahap ya Pak. Iya. Mulai dari satu hari ini bisa produksi berapa? Satu hari ini untuk sekarang ini kurang lebih 3.000 pisan. Yang tadinya 6.000 piece. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi kita bisa 6.000, 7.000, bahkan kadang 10.000.
sekarang 3.000 udah termasuk banyak. Udah bagus. Udah bagus. Karena kita ada di hari-hari tertentu yang rame. Seperti apa? Di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tuh hari-hari rame. Karena kan banyak yang pada pesen buat acara pengajian, buat itu. Jadi itu di hari rame itu. Kalau mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu itu standar orang paling buat konsumsi normal gitu. Karena kan kita nyediain roti dari harga 1.000 untuk biar menarik mereka datang ke kita. Jadi mereka mau cari yang lain nggak ada yang 1.000. Karena kan mungkin di tempat lain sudah nggak ada, kita karena mau nggak mau kita harus apa namanya? Harus ngadain. Kita harus putar otak gimana kita bisa bertahan di pandemi ini. Jadi kita berikan roti yang varian harganya dari 1.000, 1.500, 2.000 kita adain semua. Sampai berapa? Sampai yang paling tinggi untuk roti manis 25.000. Kalau soal produknya, unggulan dari Titan rotinya apa? Itu bagelen. Itu bisa diceritain nggak? Tadi Ibu bilang kan beda nih bagelen sini. Iya. Nah itu gimana? Iya, Bukan roti bekas nih ya. Istilahnya. Kalau zaman dulu kan bagelen itu roti kering, itu terkenal roti kering ya. Itu anggapan mereka itu roti yang sudah dijual tidak laku, diolah lagi seperti itu. Emang awalnya emang seperti itu, setahu. Tapi sebenarnya dari zaman dulu, zaman Belanda katanya emang udah ada roti bagelen itu, udah ada. Kalau nggak salah dulu pusatnya di Purworejo di Jawa Tengah itu udah ada. Emang bukan roti yang tidak laku dijual diolah lagi, itu bukan, sebenarnya bukan. Emang aslinya emang dibikin dari roti basahnya sampai ke roti keringnya, itu roti baru, bukan roti bekas. Karena kan bagelen itu dari dulu kan yang konsumsi dari kalangan menengah ke atas kan. Kita pengen ngenalin dari kalangan menengah ke bawah. Jadi biar orang kampung pun tahu, oh ternyata bagelen seperti ini. Yang biasa mereka yang orang-orang gedongan makan, kita pun jadi bisa ikut makan. Iya, dan kita yang pertama di Tangsel. Banyak kan orang taunya bagelen itu kan dari Bandung. Nah, kalau ada yang nanya, Bu ini produksi mana? Tangsel. Loh, Tangsel ada ya? Ada. Yaitu Titan gitu kan. Emang itu bagelen terkenalnya kan di Bandung. Dari Bandung, iya. Nah ini pertanyaan yang mungkin Ibu sering jawab. Dari awal berkembang sampai sekarang, itu pernah membayangkan akan sebesar ini, terus kedepannya akan seperti apa? Ya kalau dari awal sih kita nggak, kalau dari awal itu sebenarnya kita, makanya kan kita harus punya cita-cita. Dulu kan zamannya waktu kecil, kamu cita-cita pengen punya apa? Pengen jadi apa? Kalau saya nggak, karena saya tuh dari kecil tuh paling seneng yang namanya roti. Jadi ditanya, kamu cita apa? Aku pengen punya suami yang bisa bikin roti. Kasih Bapak. Jadi karena dulu ingat bapak saya kan tukang cukur, pengen makan roti, gak punya duit. Itu akhirnya sama bapak saya diomelin, kamu anak tukang cukur, kamu bukan anak gedongan, roti itu makanan orang gedongan. Nah terus saya sambil nangis, Pak saya ntar kalau punya suami nyari yang bisa bikin roti, biar saya bisa makan roti tiap hari, bisa punya pabrik roti, bisa jualan roti. Dan alhamdulillah dari kecil itu. Jadi kita ke warung roti udah jamuran aja, kita makan, kita buangin jamurnya, kita makan. Nah dari situ alhamdulillah tahun 94 ketemu sama Pak Rasio ini, saya tanya, kamu kerjanya apa? Bikin roti. Wah, ini jodoh saya. Gitu Pak. Langsung ya. Awalnya ketemunya kan adenya tinggal sama kita kan kontraknya, kita kerja di daerah Kapuk situ. Pas adenya sakit, Mbak tolong teleponin Masku, kerja di mana? Di Cipete. Kerjanya apa? Bikin roti. Yang bener, semangat kita telepon. Paginya datang, Mas jangan lupa bawa roti ya. Bawa roti. Dari situ ya mungkin namanya udah jodoh juga kali ya. Jadi nggak lama langsung dilamar. Jadi begitu mentang-mentang kita punya cita-cita pengen punya bikin roti, begitu nikah. Tapi awalnya nggak mau dulu kan dilamar. Langsung dia bikin roti, aku suruh jualan keliling. Oke. Iya, bikin donat. Kita sempat
jualan di kita pengantin baru kita. Iya, jadi malah Jualan aku roti. ya mentang-mentang aku punya cita-cita jualan roti, begitu nikah bikin donat, aku jualin ngisi-ngisi ke warung-warung sampai hamil 7 bulan. Itu masih keliling nenteng roti, kita ngisi ke warung-warung. Itu dulu di daerah Cikupa ya, Pak. Ya, Bitung. Bitung sana. Bapak masih kerja? Masih kerja di jadi kalau pulang kerja malamnya bikin donat, aku pagi yang keliling gitu. Jadi kalau rotinya nggak habis, sepanjang jalan kita kasih ke orang, ke anak-anak. Atau tanya rotinya habis nggak habis. Tapi itu nggak berjalan lama, Nggak kurang lama. lebih 1 tahun. Kita punya sampingan jualan roti. Setelah itu ya kita bekerja. Sampai Ya itu pas begitu ininya tahun 2012 akhir itu, anak kita yang pertama sampai karena kita nggak punya biaya, nggak bisa nerusin sekolah, cuma sampai SMP. Mas Yogi ini. Mas Yogi ini, iya. Kata dia, "Mak, aku nggak mau sekolah, aku mau kerja, mau bantuin bapak." Waktu itu kerja di Empempe, ini kerja di roti. Terus pas liburan, kok makin kesini makin susah, kerja tiap hari, istilahnya belain punya orang, sedangkan sendiri punya keahlian bikin roti. Nah pas Januari itu, "Pak, udah keluar aja, berhenti, ayo kita mandiri." Sampai nanya, "Kamu nggak takut kelaparan?" "Enggak, yang penting kita udah niat, insya Allah ada jalan." Dari Modalnya? situ ya yang dibilang Tapi tadi nggak ngutang ada, nggak 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 ada sama sekali. Keberanian aja. Iya, kita nekat, modal nekat. Jangankan buat modal, buat makan aja kita bingung istilahnya kan. Iya. Sedang anak udah 3 gitu kan. Terus sampai Yogi itu kerja di Empempe, kan gajinya harian. Itu dikasih buat makan. Iya. Itu terakhir kerja di itu gaji berapa, Pak? Karena saya nggak pernah nanya gajinya berapa. 15. 1.500.000 dengan anak 3, ngontrak, sekolah, nggak kemana-mana kan, jadi gali lubang tutup lubang gitu. Jadi saya selama jadi istri Pak Rasio, selama jadi karyawan, nggak pernah nanya gajinya berapa, nggak pernah. Jadi begitu habis gajian dikasih, ya udah saya terima, nggak pernah dihitung berapa nggak pernah. Sampai kadang pernah yang kerja di tempat yang lama kan berhenti, itu yang itunya kok kenapa berhenti, sedang dari 0 dia ikut saya udah besar kok berhenti gitu kan. Sampai tanya, "Ibu tahu nggak Pak Rasio gajinya berapa?" "Enggak." "Yang benar Bu, saya nggak tahu suami saya gajinya berapa." Justru saya mau tanya, suami saya digaji berapa di sini. Sampai suami saya keluar, bingung semua. Sekarang kebalik, dia nggak tahu pemasukan berapa. Disimpan sama ibu, Pak. Sekarang kebalik. Taunya ini bayar tagihan ada, bayar karyawan ada. Itu. Nah, ke depan rencana apa, Bu? Pengembangan apa terhadap Titan Roti ini, atau memperluas pasar atau kemudian beralih? Yang pasti ya memperluas pasar dan kalau untuk sekarang ini terus terang kita Bertahan aja. mencoba bertahan dulu, jangan sampai ada pengurangan karyawan, jangan sampai. Kalau kita sih positif thinking aja ya Mas Positif ya. aja, optimis aja, kita tetap masih bisa jalan. Kalau untuk cita-cita ya kedepannya ya kita ya sih pengennya bercabang di mana-mana. memperluas. Kita pengen besar. penjualannya. Seperti namanya Titan. Insya Allah, Bu ya. Amin, amin. Amin. Karena mungkin Titan itu tahu dari itunya dari apa kan? Iya. Itu dari anak nomor 3. Karena kan orang yang dipanggil pasti dari nama anak. Jadi itu, nah itunya namanya apa? Itu di ibunya Titan. Beli roti Titan. Nah terus pas kepikiran, kenapa nggak buat bikin nama aja? Itu pun kita taunya merek gitu kan. Ya udah kita bikin spanduk. Itu tuh gambarnya Titan dulu. Makanya waktu awal buka toko dikiranya itu salon. Karena ada foto Titan, kan Titan Roti. Ini salon apa itu? Ini toko roti. Kok gambarnya anak perempuan? Dulu kan rambutnya gondrong, jadi kira anak perempuan. Bukan. Nah pas mulai 2018 itu kita udah punya izin edar kan, sering diajak BIMTEK. Itu pun, "Bu, BIMTEK apaan?" Gitu.
ini diundang ke wali kota suruh bintek, ya udah ditanya, ibu logonya apa? Logo apa ya? Enggak merek, oh mereknya Titan, ada logonya enggak? Ya ini Titan, bukan maksudnya gambar logonya, saya nggak ngerti logo itu apa. Karena emang kita nggak tahu apa-apa. Nah pas itu ada yang ngenalin Pak Rujianto Branding itu, nah itu dia nanya, ibu produknya bagus loh, tapi kok nggak ada mereknya? Mereknya Titan Pak, logonya apa? Saya nggak tahu logo apa. Yaudah saya bikinin ya Bu. Dari kebaikan Pak Ruji itu akhirnya kita tahu kalau logo itu seperti apa nih Bu, nih logo seperti ini gitu. Dari situ akhirnya dibikinin logo sama Pak Rujianto Branding itu. Sampai sekarang alhamdulillah. Dan kemarin kita udah pengajuan haki, ternyata haki kita ditolak karena Titan kan banyak. Terus ini caranya gimana biar saya pertahanin nama Titan itu. Nah kita kan konsultasi ke orang hakinya. Ibu kalau mau pakai nama Titan, ibu harus ada penambah longga huruf di depan apa di belakang nama Titan. Yang sebenarnya kan nama asli anak saya Tristan. Kalau Tristan gimana Pak? Kita konsultasi lagi kan ke yang bikin logo. Tristan boleh juga Bu, tapi kok kayaknya susah nyebutinya ya gitu kan, terlalu panjang. Terus angka aja deh Pak, ibu sukanya angka apa? Angka 8 aja, angka Titan 88. Kok ibu bisa itu ke 8? Karena saya seneng angka 8 itu dia unik, juga dia kan nggak ada putusnya. Ya semoga rezeki kita bisa seperti itu, bisa ngalir terus gitu. Nah dari situ kita pengajuan lagi haki, kemarin baru dicek ternyata masih dalam proses, belum keluar. Titan 88, iya. Yang tadinya Titan roti, jadi 88-nya nggak ada spasi, jadi nyambung ke Titan 88. Siap, Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Ya kita terima kasih juga usaha ini kan bagaimanapun ikut membantu orang banyak. Tidak Alhamdulillah, hanya menghidupi keluarga iya. Bapak Ibu sendiri, memberi lapangan pekerjaan buat orang-orang sekitar. Iya. Ya. So, kita Dan kan, situasi membaik, amin. Amin. kita semua bisa melewati pandemi ini Dan bisa terus bermanfaat buat orang banyak. Itu yang utama. Ya Sobat WK, demikian obrolan kita sama pemilik Titan Roti. Semoga bisa diambil hal-hal baik dan bisa perjuangan Bapak Ibu membesarkan kita. Sampai bertemu dengan narasumber berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.